Hi there, welcome to Win Digiman channel. So please subscribe, like and comment, and I'll see you on the lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berada pada sesi kedua dari materi kita dengan judul The Chargeable Weight, ya, di mana referensinya adalah TACT Rule 3.9.3, ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Apa itu chargeable weight? Ya, prinsip dasarnya ya dalam menentukan chargeable weight itu, ya, sebagai prinsip dasar tarif barang yang diumumkan atau yang dipublish itu adalah perhitungan tarif antar kota atau dari satu sektor langsung dengan dasar perhitungan dari satu bandara ke bandara lain atau lapangan terbang ke lapangan terbang lain, ya. Dan berikut sesuai dengan jaringan yang ada dalam penerbangan. Apabila tidak ada tarif langsung atau direct tarif, maka harus menggunakan tarif gabungan, ya. Perhitungan tarif barang umum atau general tarif untuk mengangkut atau pengangkutan suatu kiriman ditetapkan berdasarkan atas jumlah berat kotor atau gross weight, atau juga disebut juga sebagai actual weight, ataupun berat volume atau volume weight, dimensi ya, yaitu berat yang dihitung berdasarkan dimensi dari kiriman tersebut dengan ketentuan mana yang lebih besar, ya, jadi perbandingan antara actual weight dengan volume weight mana yang lebih besar yang akan dikenakan sebagai biaya atau nanti disebut sebagai chargeable weight. Dan seluruh biaya yang diberlakukan terhadap barang kiriman harus dibayar langsung secara cash atau tunai oleh pengirim kargo atau shipper. Weight and dimension. Actual weight, berat kotor atau gross weight, atau sesungguhnya yaitu sebuah berat ketika kargo itu ditimbang pada suatu timbangan dan didapatkan dianggap sebagai berat sesungguhnya, ya. Nah, jadi nilai dari berat timbangan itu disebut sebagai actual weight. Volume weight atau berat volume, yaitu berat dimensi disebut juga sebagai berat volume, didapatkan dengan menghitung atau mengambil dimensi dari sebuah kargo panjang kali lebar kali tinggi, kemudian diformulasikan, ya, ada rumusnya. Dan biaya kargo berdasarkan gross weight ataupun berat volume dari sebuah shipment non-containerized, ya, bila berat atau ratio volume dari sebuah barang adalah 6.000 cm3 per kilogram atau di bawah, maka barang kiriman tersebut dikenakan biaya berdasarkan berat tersebut, ya. Jadi berat dalam satuan kilogram selalu digunakan pada perhitungan dari biaya yang dikenakan, kecuali di US, di mana pounds, satuan pounds dapat digunakan menggantikan kilogram. Tujuan dari kita mempelajari hal ini yaitu kita bisa membedakan antara apa itu low density, densitas yang rendah, dan densitas yang tinggi dari sebuah kargo. Kemudian mendefinisikan apa itu gross weight dan apa itu volume weight. Menghitung berat volume, dan kita bisa menghitung juga berat yang dicas atau chargeable weight. Overview-nya adalah kita harus mempertimbangkan faktor yang bervariasi yang terlibat di dalam penerimaan dari sebuah kiriman, ya. Tahap selanjutnya adalah menghitung biaya transportasi untuk dibayarkan, ya, untuk dibayar oleh seorang shipper atau pengirim, atau untuk di-collect, ya, untuk dikumpulkan pada negara tujuan dari seorang consignee atau penerima barang. Ada 3 faktor yang terlibat dalam perhitungan itu adalah chargeable weight, ya, di mana ini menjadikan tema kita kali ini. Kemudian ada juga rate yang berlaku dan charge yang berlaku. Dan juga ada declare value for carried, nilai yang dideklarasikan. Faktor kedua itu akan berhubungan dengan unit subunit
atau sub pelajaran dari modul ini. Low density dengan high density. Apa itu low density? Kita dalam mempelajari modul 5 terdahulu pada pesawat, kita lihat pada saat kargo itu, sejumlah kargo di loading ke pesawat atau dimuat, itu beratnya itu terbatas, juga volumenya, ya. Barang yang berat ya akan mengokupai, akan menempati volume yang kecil, ya. Itu makanya disebut sebagai high density cargo, ya. Dan dia cenderung untuk mencapai yang disebut sebagai berat limit daripada pesawat sebelum terhitung batas volumenya, ya. Ini akan membuat capacity unsold volume capacity daripada pesawat tersebut, ya. Kemudian berat yang ringan dari barang kiriman, dia juga disebut sebagai low density cargo, ya. Akan mencapai volume limitation dari pesawat itu sebelum batas berat ini dihitung, ya. Jadi ini akan mengakibatkan unsold weight capacity. Jadi berat kapasitas yang tidak tercapai berat maksimumnya, ya. Kalau tadi yang volume maksimumnya tidak tercapai, sekarang berat maksimumnya. Kalau bila dia volume, ya. Nah, dalam tarif rule ini, peraturan tarif ini telah disusun bagaimana suatu chargeable weight dari pengiriman barang itu, bila gross weight itu kecil bagaimana, dan bila dia juga berat, ya, heavy, dan juga atau kalau dia volume weight-nya itu ringan, atau dia bulky, ya, low density. Nah, untuk mengkompensasi baik itu tadi volume atau weight capacity yang tidak terjual, ya, maka chargeable weight ini akan dikenakan memiliki minimum weight, berat minimum, ya. Kemudian dalam materi ini juga kita akan mempelajari perbedaan antara low density dan high density. Seperti Anda lihat di kolom sebelah kanan itu, high density tadinya lebih kecil, lebih tipis. Kalau low density itu agak tebal dia, ya. Kemudian kita lihat lagi ada kalau high density dapat membawa berat yang lebih, sedangkan kalau low density beratnya itu kecil, ringan. Kemudian bukan untuk objek yang tajam, untuk high density tidak bisa. Sedangkan kalau low density bisa juga, dia high puncture resistant, dia memiliki resisten. Kemudian contohnya untuk high density itu kertas, makanan, sedangkan untuk low density itu seperti barang-barang konstruksi atau kaca, seperti itu, ya. Kemudian high density ini lebih economical, ya. Lalu kunci dari pelajaran yang kita dapatkan bahwa chargeable weight ini dapat kita juga bulatkan, ya. Kita dapat bulatkan perhitungannya atau angkanya. Volume weight juga dapat dibulatkan ke atas. Kemudian berat, tingkat berat itu atau tingkatan berat itu akan dipublish dalam sebuah rate, ya, harga, ya. Nah, kita lihat di sini gross weight high density cargo. Kita lihat high density cargo, contohnya di sini ada emas, ada mesin, ya, ada metal. Ya, ini di mana ini adalah kargo-kargo yang cukup berat. Kemudian gross weight ini akan dinyatakan dalam kilogram, ya, di mana pembulatan pecahan atau desimal antara 0,1 sampai 0,49 akan dibulatkan ke setengah kilo, ya. Sedangkan 0,51 sampai 0,9 akan dibulatkan ke 1 kilo atau full, ya.
Nah, jika pecahan ini pas tengah, tidak perlu dibulatkan. Ya, tidak perlu dibulatkan. Dimensi, ketika menentukan dimensi dari berat itu, akan di round down. Ada round down di sini, dari 0,1 ke 0,4 akan di round down ke next lowest, ya, yang paling rendah. Sedangkan untuk 0,5 dan 0,9 akan dibulatkan ke yang higher, ya. Misalnya 0,1 tadi jadi 0, yang 0,5, 0,9 jadi 1. Prinsipal yang sama akan diterapkan untuk ukuran ini dalam inches, ya, sentimeteran. Jadi bila nilainya itu nilainya selalu akan dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas. Untuk semua inches itu, bila kurang dari setengah inch di round down, bila dia setengah inch atau lebih besar akan di round up, dibulatkan ke atas. Contohnya seperti ini, kita lihat. Ini ada fraksi gross weight pecahan, ya, 100,4 atau desimal akan dibulatkan menjadi 100,5, ya. 100,5 tetap, 0,5 kan tetap, ya. Kemudian 100,7 jadi 101, 100 pound, 3 ounce itu menjadi 101. Kemudian 100 pound, 8 ounce akan menjadi 101 dibulatkan ke atas, ya. Ini akan tetap dibulatkan ke atas, ya, untuk berat roundup. Kemudian kita lihat di sini 2,42 jadi 24,5, ya, dibulatkan ke setengah kilogram untuk 0,1 sampai 0,4. 64,56 dibulatkan menjadi 65 karena udah jadi 1 bulat. 1 desimal jadi 65, 42,7 jadi 43. Sedangkan untuk pound 24,2 jadi 25 pound, 64,5 jadi 65, 42,7 43, 88,6 jadi 89, ya. Kita lihat di sini. Jadi untuk pelajaran ini, untuk low density itu akan dikenakan chargeable weight, ya. Lalu ini juga ada perhitungan di sini, rumusnya, ya. Kita lihat bila low density itu, ya, akan diaplikasikan rumus dibagi 166 bila satuan dimensinya adalah pound, ya. Sedangkan akan dibagi 6.000 bila satuan dimensinya adalah kilogram, ya. Bila nanti dia akan menjadi kilogram bila dibagi 6.000, ya. Ini yang satuan, maaf, tadi dimensinya menjadi inch, akan dibagi 166, hasilnya akan jadi pound, sedangkan sentimeter, ya, dimensinya dalam satuan sentimeter dibagi 6.000, nanti beratnya akan menjadi kilogram, ya. Ini satu US, satunya untuk yang umum. Contoh di sini. Dengan menggunakan sentimeter, 150,2 cm kali 125,5 kali 100,6. Dibulatkan dulu. Ini sentimeter dibulatkan ke bawah karena dia tadi ukuran dimensi 150 126 kali 101, ya. Yang ini dibulatkan ke atas. Ini juga dibulatkan ke atas. Ini aja turun ke bawah. Nah, kemudian kalau inch ini kita lihat di sini 75/8 jadi 75, 65,5 jadi 66, ya. 55/34 jadi 56. Ini bulat ke atas, yang 55/34, 65/2 ini jadi 66, 75/8 jadi 75. Ini turun ke bawah, 75. Nah, bila yang pertama itu sentimeter dibagi dengan, ini belum dibagi, ya. Ini baru dikali, ya. Hasilnya sentimeter kubik, ya. Dan inch menjadi
kubik inch. Ya, 277.200 kubik inch. Kemudian di bawah ini ada hasil 6.000 cm kubik ya, dan menjadi 166 ini juga ya. Kalau dibagi 166 nanti ya. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau cm dibagi 6.000, kalau kubik in ini dibagi 366, atau bisa juga dibagi menjadi, kalau pound itu akan dibagi menjadi 166. Jadi ada yang 166 kalau dia beratnya pound, tapi volumenya kubik inch. Tapi kalau dia beratnya kilogram, dia volumenya dalam kubik in, itu dibagi dengan 366. Ya. Nah, ini perbedaannya nih. Kalau pound hitungannya seperti ini, dibagi 166, sebanyak 366, dia akan menjadi kilogram. Ya. Kemudian pembulatannya menjadi 318.5 ke atas 757.5 dan 1670 pound. Ini bulat ke atas ya. Nah, di sini juga ada gambar bagaimana berat ini, dimensi ini dihitung berdasarkan panjang kali lebar kali tinggi dalam sentimeter dibagi 6.000, dan di sini juga ada panjang kali lebar kali tinggi dalam inch. Ya, tadi dalam sentimeter, dalam inch dikali juga dengan jumlah barang tersebut, baru dibagi 366. Dan ini hasilnya dalam kilogram. Sedangkan yang ketiga hitungannya, bila dalam pound, ya, satuan dimensinya dalam inch, ya, dikali jumlah barang tersebut, akan dibagi 166, maka hasilnya menjadi pound. Ya. Jadi ada 3 model perhitungan. Ya. Sedangkan di sini kita lihat pembulatan setengah di atas atau sama dengan setengah, itu akan dibulatkan ke sentimeter yang lebih tinggi ya. Kemudian kalau di bawah setengah akan dibulatkan ke sentimeter yang lebih rendah ya, atau lebih kecil. Kemudian setengah di sini di bawah, kalau inci itu tadi sentimeter. Kalau inci lebih besar atau sama dengan setengah akan dibulatkan ke atas ya, yang lebih tinggi daripada inch. Kemudian kalau di bawah setengah itu dibulatkan ke bawah ya. Nah, ini adalah cara perhitungan pembulatan dalam inci dan sentimeter. Kita lihat contohnya. 30/4 jadi 30, 40 setengah jadi 41, 26 jadi tetap. 26 kali 30, 3/4 jadi 30, 3/4 jadi 31, 40 setengah 41. Sedangkan 60,8, 61, 32.2, 32, 54.6, 55. Ini sentimeter ya. 13,3, 13, 41,2, 41, 1,872. Ya. Nah, ini adalah pembulatan daripada perhitungan itu. Ya. Hasil dari perhitungan sentimeter dibagi dengan 6.000, hasilnya 5,2, pembulatannya jadi 5,5. Sedangkan kita lihat di sini 26 kali 31 kali 41, 90,28 menjadi 90,5 ya. Nah, kata kunci di sini yang kita pelajari ya. Chargeable weight ini adalah gross weight atau volume weight. Mana yang lebih tinggi itu yang menjadi chargeable weight. Ya. Nah, di sini juga bagaimana kita meng-establish chargeable weight. Dilihatkan contoh di sini ya. Mana yang volume weight? Kita lihat di sini. Ya. Ini contoh yang volume weight 31,8,5. Kemudian di sini ada gross weight 770 ya. Kemudian ada juga ini yang tadi 3 perhitungan, ini yang dalam kilogram, sentimeter, kemudian hasilnya kilogram.
ini kemudian yang dalam satuan inci, hasilnya yang kilogram, sedangkan yang terakhir ini yang satuannya pound, hasilnya pound ya. Yang ini dibagi 6.000, bagi 366, yang ini dibagi 166. Yang pertama dibagi 6.000, yang kedua dibagi 366, yang ketiga dibagi 166. Ya. Jadi barang kiriman ini bisa terdiri dari high dan low density juga ya. Nah, di sini contoh yang berikutnya, biaya yang dikenakan atau chargeable weight untuk barang kiriman yang terdiri dari dua barang, misalnya satunya box, kemudian satunya drum, dengan gross weight yang berbeda, 30 dan 60 kilo, dan dimensi pun yang berbeda, 90, 50, 70, 50 kali 50 kali 120, yang tadi gross weight-nya totalnya 90, sedangkan dimensi ini harus dihitung dulu. Total dari kedua barang itu dimensinya setelah dihitung, total volume 615 ya, itu dibagi 6.000 ya, karena cm. Lalu hasilnya jadi 102,5 kg. Dibandingkan antara 90 dan 102,5 mana yang lebih besar? Yang lebih besar tentu volume weight-nya. Nah, volume weight ini akan menjadi chargeable weight-nya ya. Nah, ini juga ada contoh di bawah, kita lihat volume weight-nya di sini 52,5 poin, sedangkan gross weight-nya 60. Nah, sekarang sebaliknya, karena volume weight-nya, gross weight-nya dia lebih besar, maka gross weight-nya yang akan nanti, ini ada dua barang, A dan B ini ditambah dulu ya, 52 ditambah dengan 60 jadi 112,5 ya. Di sini ada dapat volume weight 52,5, kemudian di sini ada gross weight 60 kilo, ya, kemudian 112,5. Nah, ini adalah chargeable weight-nya. Chargeable weight yang pertama tadi 52,5 karena dia dominan dari perbandingan 30 sama 52,5, ya. Ini juga 60 sama 50, 60-nya ini jadi 52,5 tambah 60 jadi 112,5. Kombinasi dari paket A dan paket B nih. Yang paket A yang diambil itu volume weight-nya sebagai chargeable weight, sedangkan paket B adalah gross weight-nya yang menjadi chargeable weight. Total semuanya jadi 112,5 ya. Dalam aplikasi dimasukkannya ke dalam kolom RW bill ya. Di situ akan dimasukkan ke kolom yang namanya kolom nomor 22A di sini ya. Piece daripada jumlah daripada total daripada barang tersebut, sedangkan 22B di situ kolom di mana gross weight dimasukkan. Kemudian di kolom berikutnya yang kecil ini ada kilogram atau pound, satuan beratnya dimasukkan di situ. Di kolom 22F itu akan dimasukkan chargeable weight. Hasil chargeable weight-nya akan dimasukkan ke kolom yang 22F di situ. Kemudian nature and quantity itu juga ada aturan mainnya dalam memasukkan nature quantity daripada barang tersebut. Terutama dimensi. Di 22I ya ini. Nah, di sini mestinya ada kuantitinya di sini ya. Dimensinya dimasukkan di dalam 221 di sini ya. Kemudian chargeable weight tadi dihitung, tadi inilah contoh perhitungannya, pengukurannya dibagi 6.000. Kemudian summary, ya kita summary-kan, rangkum bahwa ada 3 perhitungan yang bisa kita gunakan di sini. Demikian saya rasa kita bisa pelajari dari ketiga berat ini, ada gross weight, volume weight, dan chargeable weight. Semoga bermanfaat. Kita ketemu pada sesi berikutnya.